Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Amri, NIM 19306002 dari kelas 11 TBio 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit video pembelajaran fisiologi tumbuhan, yaitu tentang hubungan tumbuhan dan air part 2, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri, MSI. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, kita mampu menjelaskan mengenai potensial tekanan. Yang kedua, kita mampu menjelaskan tentang transportasi air. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan mengenai transpirasi. Oke, kita masuk pertama mengenai potensial tekanan. Potensial tekanan adalah potensial yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik isi sel pada dinding sel. Nilainya ditandai dengan bilangan positif, 0 atau dapat juga negatif. Mengingat potensial air murni adalah 0, maka potensial air tumbuhan adalah negatif, sehingga air akan bergerak ke daerah dengan potensial air yang lebih negatif. Hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana potensial osmotik dan potensial tekanan bekerja dalam mempengaruhi potensial air di dalam sel dan jaringan. Kalau kita perhatikan sel tumbuhan, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, potensial osmotik umumnya disebabkan oleh isi vakuola yang volumenya besar, kecuali sel-sel meristem dan sel-sel yang sudah terspesialisasi. Untuk sel tumbuhan secara umum, vakuola menyumbangkan 50-80% dari cairan sel dengan kandungan senyawa terlarut yang ada di dalamnya. Senyawa terlarut di dalam vakuola biasanya terdiri dari gula, garam-garam inorganik, asam organik, atau pigmen antosianin. Kedua, sementara sisa air dalam berada di ruang antar dinding sel. Sedangkan sitoplasma hanya berkisar 5-10%. Dengan demikian, pengaruh dari lautan yang ada di dalam vakuola sel cukup besar dalam menentukan potensial osmotik. Yang kedua, kita masuk mengenai transportasi air. Transportasi air merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu terbagi menjadi dua, yaitu tingkat rendah, yaitu penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalam dilakukan melalui seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua itu tingkat tinggi. Proses pengangkutan dilakukan oleh tumbuhan mengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Nah, mekanisme proses transportasi ini dapat berlangsung secara difusi, osmosis, inhibisi, ataupun transport aktif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi ini diantaranya adalah daya kapilaritas, yang kedua daya tekan air, yang ketiga daya hisap daun, dan yang keempat pengaruh sel yang hidup. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu mengenai transpirasi. Transpirasi adalah penguapan dalam bentuk uap air tergantung pada jenis tanamannya. Transpirasi dilakukan melalui yang pertama itu stomata. Ini disebut dengan transpirasi stomata. Yang kedua, kutikula disebut dengan transpirasi kutikula. Yang ketiga, lentisel disebut dengan transpirasi lentisel. Pengeluaran air dalam bentuk tetesan disebut dengan gutasi, yang terjadi melalui hidatoda, yaitu lubang yang terdapat pada ujung urat daun, contohnya pada daun talas. Organ tumbuhan yang paling banyak melakukan transpirasi adalah daun, karena memiliki jumlah stomata paling banyak di antara organ yang lainnya. Transpirasi memiliki peran beberapa bagi tumbuhan. Yang pertama itu mengatur suhu tubuh dengan cara melepas kelebihan panas dari tubuh. Yang kedua, mengatur turgor optimum dalam sel. Yang ketiga, membantu meningkatkan laju angkutan air dan garam mineral. Adapun mekanisme transpirasi pada daun, yang pertama itu transpirasi dimulai dengan penguapan sel-sel mesofil ke rongga antar sel. Yang kedua, penguapan akan harus berlanjut selama rongga antar sel belum jenuh dengan uap air. Yang ketiga, uap air di dalam rongga antar sel akan tetap sampai dengan stomata membuka. Yang keempat, stomata membuka yang merupakan penghubung antar rongga antar sel dengan atmosfer. Yang kelima, dapat diartikan transpirasi mensyaratkan adanya penguapan di dalam sel dan membuka stomata. Nah, demikianlah penyampaian singkat video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.